Pun. Pun iki gambarku wis nampak to, Wes. Sik, tak gaya sik. Golekne topi ya piye? Gak usah. Apa tapi iki nama tuduh. Kata-kata. Gak usah. Gak usah teman-teman bos, wis cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya ada di Desa Grajekan. Leres Pak Cari. Desa Grajekan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Blitar. Oh, Sukoharjo. Terus Pak Cari, Kabupatennya Sukoharjo. Sukoharjo makmur. Makmur tenan to, Pak. Pokoknya makmur, terus Pak Cari pokoknya makmur. Setelah kita sidak lahan pasca panen di Kabupaten Kulon Progo, lanjut ke Kabupaten Bantul, dan sekarang tiba di Kabupaten Sukoharjo. Ini lagi sidak lahan Pak Cari. Ini tanaman 21 HST. Ye, Pak Cari leres. Ini tanaman belum menggunakan kimia sintetis sama sekali, kecuali pupuk. Ya, kecuali pupuk baru menggunakan kimia. Sedikit saya jelaskan sebelum masuk ke tanaman. Nah, yang punya lahan mana, Mas? Yang punya lahan itu. Enggak dijak yang punya lahan. Oke. Aslinya ini jen ketok tenanan, jadi sing nyimak jen tenanan. Sebelum kita masuk ke tanaman, ini Pak Cari atau Pak Sekdes, bener Pak Sekdes ya? Atau Pak Sekdes, ini sudah benar. Beliaunya memakai kimia dari pupuknya. Kalau dari pestisidanya, beliau belum memakai kimia sama sekali. Ya, sedikit saya jelaskan, kalau kita cukup pakai pupuk kimia dan pestisidanya masih memakai organik atau pestisida nabati, tidak meninggalkan residu, tidak begitu meninggalkan residu di lahan kita. Kalau cuma residu dari pupuk itu gampang terdegradasi, semisal kita kasih kompos. Tapi jika kita sudah memakai kimia sintetis dari pestisida, kita akan kesulitan untuk mendegradasi dari residu-residu yang ditinggal oleh kimia sintetis itu sendiri. Oke, lanjut masuk ke tanaman. Ini tanaman 21 HST sudah dipupuk sekali. Dari benih berapa kilo, Pak? Sekitar 2 kintal. 2 kintal baru dipupuk sekali pakai NPK 1616 dan pakai Ponska Plus. Bukan Ponska Jokowi. Yang putih ya? Yang putih. Pak Sekdes gak oleh nganggo pupuk Jokowi. Larangan. Ben dinggo masyarakat wae sing pupuk Jokowi ini. Nggih Pak, nggih. Dipupuk berapa kilo? Sekitar 40 kilo. Baru 40, Pak. Baru masuk 40 kilo. Oke, saya jelaskan. Ini tanaman kalau dilihat dari warnanya, ini sudah minta nutrisi. Sedikit telat. Masuk pupuk kedua sedikit telat. Ini tanaman baru 21 HST tapi sudah mecah. Kenapa tanaman ini sudah mecah? Karena tanaman ini kurang asupan nutrisi dari nitrogen. Jadi untuk pupuk susulan kedua, saya harapkan dari Pak Sekdes pupuk N-nya ditinggikan. Semisal pakai NPK 1616 itu kan N16, P16, K16. Berarti kita tinggal nambah unsur N-nya saja. N-nya ditambah, bisa dari urea cantik, bisa dari ZA, tawon. Pokoknya yang kandungannya N tunggal. Kalau NPK 1616 itu bahasanya NPK majmuk. Jadi ini secepatnya dikasih pupuk biar tanaman bisa memperbanyak anakan. Kalau lewat spray bisa menggunakan KNO3 putih yang kristal, jangan yang pril. Lebih baik yang kristal.
Tujuannya untuk memperbanyak anakan. Kalau dari bawah bisa memakai NPK 1616, bisa dimix dengan nitria, urea, pokoknya yang urea, bisa ambil dari urea cantik. Urea cantik itu sudah bebas klor, pupuk yang sudah siap serap. Terus ini tanaman batangnya juga kecil, belum terlihat besar batangnya, tapi biasanya batang akan terlihat besar dan tidaknya itu kalau sudah pergantian fase dari fase vegetatif ke generatif. Tapi bisa dimulai dari sekarang. Ini nanti pupuknya bisa ditambah. Kalau benar-benar pakai NPK, N dan P harus ditinggikan, wajib ditinggikan, supaya daun dan batangnya bisa tegak. Ini daun sebenarnya sudah tebal, tapi terkesan batangnya kurang besar. Ini benih dari tajuk G yang dikomandoni oleh Mas Hendy GY. Jadi dimanapun tempat tanaman tajuk GY pasti akan kita sidak lahannya. Tujuannya supaya kita tahu kekurangan dan kelebihan dari benih itu sendiri. Oke, lanjut ke permasalahan tanaman. Ini pestisidanya memakai pestisida alami. Amit. Tetap perintah, nah aku ngonten tetap perintah. Ini mbako semprol kata Pak Sekdes. Ini isinya gadung racun. Gadung sih. Niki gadung racun dimix kalih tembakau. Tembakau ini tembakau sain apa tembakau Semprol. Tembakau lumayan sain. Ini mbakonya mbako semprol. Jadi mbako sain iki ora mbako elekan. Dimix dan difermentasi memakai empat dan tetes. Kalau pengen cepat fermentasi dirubah bisa pakai M21. Itu lebih cepat. Dan di situ mikrobanya lebih banyak. Cuman harganya kalau tidak salah 3 kali lipat dari M4. Tetes tebunya kalau tidak ada di daerah-daerah sampean bisa memakai gula pasir, bisa memakai gula merah. Jadi tidak harus tetes, tidak harus gula merah, tidak, bisa memakai gula pasir pun bisa. Ini untuk pestisida nabatinya dan sampai saat ini masih terjaga dan terkontrol. Nanti kalau ada serangan tetap saya akan kesini dan akan saya bawakan Citropin Plus. 4 kali ya? Nah, disutrini Mas. Nih yang satunya. Baru 4 kali. Ini POC. Ini POC-nya ini. Oh, POC-nya mana? Ini POC. POC ini pupuk organik cair. Ini dari apa? Belum tahu itu. Urin tetes sama. Yang jelas ini urin. Baunya gimana gitu loh. Agak seger-seger kecing. Kalau ini jelas POC. Jadi bedanya pestisida nabati dengan POC sedikit saya jelaskan biar kalian semua tahu. Kalau pestisida nabati ini paling efektif digunakan selama 1 bulan setelah fermentasi. Itu paling efektif. Setelah 1 bulan dia akan berubah menjadi asam amino, tetap bisa kita spraykan. Untuk POC ini lebih lama, lebih bagus. Jadi kalau teman-teman semua punya POC yang sudah 1 tahun itu tambah bagus. Jadi jangan dibuang. Baik pestisida nabati pun seperti itu, jangan dibuang. Kalau memang sasarannya pestisida nabati itu ulat, tapi karena berlebih tetap bisa dispraykan. Dia beralih fungsi menjadi asam amino. Ngoten nggih Pak Carik nggih. Pak Carik sebenarnya sudah paham. Iki etok-etok tak jelasno ngono ae. Juragan tak joginya disuk Mas. Isi
mesin. Nggih. Gak kulino ning ngarepe kamera, Mas. Selfie dhewe. Oke, dan ini dasarannya pakai kokopit dan apa Pak? Pupuk kandang. Ini sudah bagus. Tujuannya untuk para petani sedikit saya jelaskan, jika kita memburu kita juga harus menghidupkan. Artinya apa? Jika kita sering memakai kimia sintetis, kita sama halnya meninggalkan residu atau memberikan residu pada lahan kita dan membuat lahan kita itu kehabisan unsur hara. Tapi jika kita juga mau menghidupkan, itu kita bisa ngasih kompos ke lahan kita. Seperti apa yang dilakukan Pak Sekdes atau Pak Cari ini sudah benar. Beliau mau tanam, ini sudah dikasih kokopit dan dikasih kompos. Tujuannya biar lahan kita itu tersedia haranya. Jadi lahan kita subur. Kunci tanaman subur itu pertama lahannya harus subur dulu. Oke, sedikit catatan yang harus diperhatikan. Ini tanaman sudah saatnya masuk nutrisi. Ya Pak ya. Pokok aku pinter maido. Ini masuk nutrisi, tapi ini kalau tidak secepatnya masuk nutrisi, tanaman ini akan menguning. Menguning bukan karena lahannya yang asam, bukan karena over insect, bukan, tapi karena dia sudah minta makan. Jadi butuh dikasih nutrisi. Jadi petani itu benar-benar harus jeli, tahu apa yang diminta oleh tanaman. Penutupnya bukan kita yang menggunakan logika kita, pokoknya tanaman kita kasih apa, enggak, tapi kita mengikuti apa yang tanaman kita minta. Jadi bukan tanaman yang harus mengikuti kita, tapi kita yang harus mengikuti keinginan tanaman kita. Yes, setuju Pak Tarik? Yes. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar vegetatif, akar itu turun ke bawah. Tapi di 25 HST ke atas naik. Akar itu akan melebar. Jadi jangan melakukan sosrok di atas 30 HST. Kalaupun nyosrok, cukup pakai kecil gini. Biar tujuannya akar tidak rusak. Jangan di srok seperti ini rusak. Tapi kalau masih vegetatif bebas. Iya. Kan ini selesai pupuk udah paling cabut-cabut. Tapi sosrok lagi bisa loh. Bisa, tapi tujuannya sosrok itu apa? Kalau tanaman itu sudah bagus, tidak perlu disosrok. Tapi kalau tanaman itu macet berarti butuh disosrok. Iya. Tujuannya disosrok seperti ini biar ada rongga-rongganya. Cara ngono jenis sambekan. Ya, paham. Seneng lah aku nek ngonten wong sing rada paham. Ngeten iki kelebihan seksi. Kuning nggih. Dan untuk menghindari niku napa? Niki masuke nggih leres kompos, tapi dimix kalih kapur tanah. Nggih. Ini tanah nek sampean gak gelem nganggo dulumit, gak gelem nganggo kapur tanah. Ini kelebihan kelebihan zat besi, dan dia itu akan meracuni tanaman kita. Emang yo nganggo dulumit. Wong pernah. Selamat awal. Terus terang wae. Ya kudu terus terang wae, Pak. Lah ngene apa? Lah tugasku konggone juragan iki kon maidut tetep tak pait. Nggih. Wis ra nek pokoke tanduran apik kaya bondah tetep tak pait. Nggih. Bukan untuk pembelajaran kita. Oh, jenenge berguru karo alam. Iya. Berguru karo alam. Masuk. Ya nggih, menyesuaikan nggih ana. Iya, jadi kita itu bisa merasakan loh, tanaman kita itu butuh apa. Nek tanaman ini saya turun zat, berarti tanaman ini butuh nutrisi. Kalau memang sudah dipupuk 2 kali, berarti ada defisiensi di tanah kita, ada yang tidak beres.